Mau tahu perlakuan Nabi kepada tetangga? Nabi jelaskan, bukan bagian dari umatku kalau dia masak masakan, lalu tetangganya mencium bau masakannya, lalu dia tidak berikan tetangganya masakan itu. Coba. Nabi ajarkan, kalau kau memelihara tanaman, bapak nanam pohon, lalu pohon mangga itu nyebrang ke tetanggamu, dia nyebrang ke pagar tetanggamu, maka yang nyebrang halal dia makan tetanggamu, dan kau bukan yang punya yang nyebrang. Jadi bapak tanam mangga, mangga tersebut nyebrang ke pagar tetangga, maka yang nyebrang haknya dan halal buat tetanggamu, bukan lagi kau yang punya. Langsung ada mahasiswa aku tanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Itu lain urusan, cilaka. Kau kena pidana itu. Ya, yuk. Itulah Rasulullah. Bapak mau, kalau mau ukhuwah persaudaraan kokoh di Sintang ini, syarat mutlak yang harus kita miliki pertama, pemaaf. Tidak bisa persaudaraan tumbuh tanpa pemaaf. Tapi coba Pak Polisi diludahi. Bisa kau diam? Kau aja kau! Kau berani nih polisi nih! Kenapa nih kalau kau polisi? Ayo kasih teladan. Apa motonya di tengah semua polisi? Apa? Coba Bapak hafal. Nah, apa itu yang selalu tertulis di depan kantor polisi? Siap melayani, mengayomi. Apa lagi? Itu. Kan saya bukan polisi. Mengayomi, melindungi, melayani. Coba Pak. Kalau Bapak amalkan ini, Bapak bukan cuma dapat gaji tiap bulan, tapi Bapak akan menjadi penghuni surga. Itulah Rasulullah. Coba kalau Pak Bupati, jangan percaya Pak Dokter, tukang tipu. Jangan percaya tukang tipu. Panggil komandan Satpol PP, polisi setengah. Ada di sini. Mohon maaf, mohon maaf. Satpol PP tangkap itu. Rasulullah tidak. Makanya saya heran kalau ada orang Islam kerjanya menghasut. Saya heran kalau ada yang mengaku Islam tapi provokator. Saya heran kalau ada orang Islam tidak mampu menciptakan kedamaian. Tidakkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau cinta kepada Rasul, maka jadilah kalian penyebar kepada perdamaian. Dan demi Allah, kalau kita ribut, Sintang ini ribut, bukan Dasat Latif yang sengsara, tapi siapa? Masyarakat Sintang sendiri. Nabi kalau berbicara soal persatuan, Nabi jelaskan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Akur kita. Coba lihat ini tangan. Beda tapi akur. Akur meskipun beda. Ini tangan. Kaki. Anak muda jalan malam minggu. Tahan tuh kakinya. Bang! Begitu kaki tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan sakit. Coba kakinya tahan tuh, mulut bertahan. Coba yang kedua, mata mencari, mana dia. Yang ketiga, mulut meniup. Keempat, tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok jalan lagi, jalan kok lagi. Iya, begitu mestinya di Sintang. Ada jadi bupati, ada jadi tentara, ada polisi, ada petani, ada politisi. Berbeda kalian punya kerja dan posisi. Satu tujuan, mengangkat citra dan kesejahteraan rakyat Sintang.
Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Maka masyarakat Sintang berkata, jangan kau ganggu bupatiku. Kalau kau ganggu bupatiku, kami masyarakat Sintang kau hadapi. Polisi juga berkata, jangan kau ganggu rakyat Sintang. Rakyat Sintang kau ganggu, saya tembak kepalamu. Oh, itu dong persatuan. Jangan politisi menghina rakyat. Rakyat memaki politisi. Kapan kalian senang? Bersatulah. Ya, coba lihat. Hebatnya itu yang namanya persaudaraan. Banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak temanku, tapi temanku banyak. Temanku yang banyak uangnya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman. Temanku banyak uangnya. Itu di Makassar, tidak pernah laku duit saya. Begitu saya ke pasar, baru turun dari mobil, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman terkendali. Saya mau bayar, dia bilang, tidak usah Ustaz. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Saya ke Poltabes Makassar, perpanjangan SIM. Keluar Pak Kapolres. Assalamualaikum. Siap Komandan. Ada apa Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Kasat Lantas, bantu ini Pak Ustaz. Yang ku lagi minta uangnya, dosa uang Ustaz kau makan. Selesai Pak. Ayo, banyak teman, murah rezeki. Banyak teman, gampang selesai. Yang ketiga, banyak teman, gampang menang pilkada. Pertanyaan, bagaimana menyambungkan persaudaraan? Satu, acara seperti ini menyambungkan persaudaraan. Coba kita lihat. Saya bilang sama Kapolres tadi, luar biasa Pak Kapolres ini. Hadir ketua-ketua adat dari Dayak, hadir anggota DPR meskipun non muslim. Ini hebat Pak. Kan enak kalau kita begini, nyaman toh. Daripada kita membahas yang tidak ada sudah, daripada kau bahas yang tidak mungkin bersatu, sudah, lebih baik kau bahas yang membuat kita bersatu. Kan enak kalau begini. Masya Allah. Ada Bugisnya, ada Jawanya, ada Dayaknya. Bagaimana menyambungkan persaudaraan? Acara seperti ini. Yang kedua, belajar dari sholat berjamaah. Orang Islam kalau sholat jamaahnya baik, itu persatuannya kompak. Coba lihat sholat jamaah. Yang datang dari kanan, masuk masjid, hadap kau ke kiblat. Yang datang dari kiri, masuk masjid, hadap ke kiblat. Yang datang dari belakang masjid, masuk masjid, hadap ke kiblat. Tidak boleh masing-masing mau menghadap dari asalnya. Yang datang dari kanan menghadap ke kanan. Yang datang dari kiri menghadap ke kiri. Begitu kau ruku, bagus tentu pantamu. Iya toh? Coba, mau lagi lihat belajar di berjamaah. Coba lihat kalau kita berjamaah, yang masuk masjid segala macam suku. Tapi begitu takbir, satu bahasa, bahasa sholat. Nggak boleh pakai bahasa masing-masing. Kacau sholatmu di masjid kalau kau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab, takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Bugis, pakai bahasa Bugis. Pungalau ta'ala malopo. Nyusul datang orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang juga orang Kutai, nggak mau dia kalah. Allah pore benih. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Ada mualaf masuk orang Toraja, dia takbir pakai bahasa Toraja. Punggala ta'ala tonggo gajah. Ternyata terakhir polisi dari Jakarta, anak Betawi, dia takbir pakai bahasa gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Kacau toh. Maka belajarlah kalian, belajar kalian dari sholat jamaah. Maka kalau Sintang mau kokoh persaudaraannya, yuk Bupati hidupkan sholat jamaah. Ya, cuma yang mabot malas orang datang berjamaah itu salah satu sebabnya, satu, manajemen masjid tidak bagus.
Pengumuman saldo kas 70 juta. Air kencing kita mau kencing tidak ada airnya. Saldo kas 70 juta. Karpetnya 7 Muharram tidak pernah diganti. Kita sujud tai cicak didapat. Itu ada juga itu pengurus masjid begitu. Ya. Yang kedua, bagaimana orang mau ke masjid? Tukang asannya menjengkelkan. Sudah tua. Dapat lagi penceramah, mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja dicerita. Kalau dibanting, dilipat, pak, tusuk pantakmu keluar dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut. Ya. Apalagi sound system begitu kita takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Kita mau perbaiki, belum selesai, terpaksa 3 menit, 10 menit kita. Dapat lagi apa yang membuat malas ke masjid? Imam kadang-kala balik-balik sunnah Nabi. Ada juga ini imam yang kadang-kala kalau dia sendiri, kul-kul saja dia baca. Sekali dia imam, mulai mau takbir lama aja. Terbalik bos. Nabi bilang kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu, jangan kau panjang-panjang. Itu sunnah. Kenapa diringkaskan? Satu, yang ikut itu tidak semua sama tingkat ketahanan fisiknya. Barangkali ada ibu-ibu yang asam urat tidak bisa lama berdiri. Barangkali ada juga anak muda yang mau sekali kentut. Barangkali ada pak polisi yang sepatu baru, dia lupa hilang sepatuku. Makanya itu sebabnya Nabi bilang kok jadi imam ringkas. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau imam baca kul huwallah, semua ikut. Kenapa? Dia hafal. Coba tadi Qori, polisi, luar biasa ini polisinya ini pak. Begitu baca kul huwallah, semua jamaah ikut. Kenapa? Dia hafal. Begitu juga imam. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Satu tujuannya apa? Supaya makmum bisa ikut khusyuk. Yang kedua, kalau salah imam, ada yang bisa luruskan. Kenapa? Kalau lurus kita hafal. Ini yang baca di susah-susah. Dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai. Kita mau ikut, tidak dihafal. Terpaksa kita baca sama pengumuman di masjid. Kak wadang, kak ngangkas, Sudah dibaca satu papan pak, belum selesai, dibaca lagi apa? Kalender. Bayangkari Kabupaten Sintang, pengurus ketua, dibaca semua. Belum selesai juga imam, terpaksa apa? Dibaca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor urut 7, Partai Golkar. Semua dibaca pak. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Waktu saya masih sekolah di kampung, imam sujud lama betul, lama. Kenapa ini lama sekali? Tidak biasanya. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya, langsung wih, hilang imam. Ternyata imam keluar dari pintu depan. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepalanya orang, supaya dilihat kau keluar. Apa dia bilang? Saya sengaja nak, malu kau lihat. Coba. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. 2020 Kabupaten Sintang milih imam. Hati-hati. Hati-hati milih imam. Jangan kau pilih imam karena satu partai. Jangan kau pilih imam karena kau dikasih uang 300.000. Jangan. Perlu ini ibu-ibu sadar. Kau pilih anggota DPR hanya karena dikasih 500.000. Besok dia tidak datangi lagi. Tidak salah. Kenapa? Dia berkata, ngapain saya datangi kamu? Saya sudah kasih kau 500.000. Milih anggota dewan, milih bupati, itu bukan sekedar nyoblos. Bukan sekedar kau dapat uang 300-500.000.
Tapi hukum ini harus dijalankan. Perda itu kita bernegara ini karena ada aturan. Kalau aturannya salah, maka kalian sengsara dalam hidupmu. Dan siapa yang bikin aturan? Itulah anggota DPR. Nah, biasanya kontraktor ini banyak di dekat-dekat bupati. Nah, maka Pak Bupati mawas dirilah. Biasa bupati baik, tapi kontraktor yang datang menghasut. Dan biasanya kontraktor ini mengambil alih tim sukses. Bukan dengan niat memilih pemimpin yang baik, tapi mendapat proyek setelah terpilih. Tapi insya Allah, bupati kita tidak akan begitu. Nah, beliau dokter, luar biasa. Dokternya bukan dokter kaleng-kaleng. Dari UI, Pak. Saya dulu tamat SMA mau sekali jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN. Begitu maunya saya jadi dokter, Pak Bupati, saya pinjam bajunya kemanakanku yang fakultas kedokteran. Lalu saya foto di depannya gedung kedokteran tertulis Fakultas Kedokteran UNAS, pegang baju, pakai baju dokter. Hoax. Berita bohong. Begitu maunya saya jadi dokter. Saya malah lulus di Sospol. Ternyata saya tahu kenapa saya tidak lulus di dokter. Saya pulang kuliah terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan. Berceceran darah di jalan. Saya turun tolongin orang tabrakan. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang kalau lihat video-video yang baku tikam kayak pening saya mau muntah. Seolah-olah Allah ingin berkata, bagaimana kamu jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter tugas di Kepulauan Aru. Beberapa saat yang lalu mau lebaran saya telepon. Kau pulang lebaran dok? Tidak. Rugimu itu jauh-jauh cari uang pegawai baru kau tidak bisa lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Bisa 60 juta kalau saya pulang Ustadz. Di mana kami dapat uang begitu? Dalam hatiku untung saya jadi Ustadz. Nggak pernah saya bingung beli tiket. Kenapa? Kapolres yang beli. Saya tidak jadi dokter fisik seperti Pak Bupati, tapi saya jadi dokter psikis yang memberikan terapi bagi suami yang selingkuh dan istri yang sakit hati. Itu saya obati. Maka hikmahnya, Bapak polisi, jangan kau pernah sangka buruk terhadap pekerjaanmu. Kerja kalian saja dengan baik, biarkan Allah yang tentukan kekuasaannya. Ya, kalau kau dimutasi, sabar. Itulah yang terbaik. Bapak-bapak kepala dinas yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Kau ikhlas, Allah punya rencana yang terbaik buat kalian. Sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Lanjut. Memangnya saya bupati. Pak Bupati yang lanjut, bukan saya. Ya. Masih mau dengar ceramah? Belum puas? Memang mati saya kalau kasih puas ke semua ibu. Saya bukan laki-laki pemuas. Nah, maka berterima kasihlah kepada Pak Kapolres yang berupaya mendatangkan saya di tempat ini. Saya yakin Pak Kapolres orang baik. Kenapa? Beliau yang langsung menghubungi saya. Saya sering diundang Pak Polisi, tapi biasanya Kapolresnya bukan dia menghubungi saya, tapi paling disuruh Kasat Bimas hubungi. Tapi beliau langsung yang hubungi saya, nelpon berWhatsApp. Berarti beliau mampu menempatkan diri, tidak sombong dan tidak angkuh. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Nah, karir diperbaiki. Semua yang hadir dimudahkan rezekinya insya Allah. Ibu-ibu pulang, jadilah istri yang baik, muliakan suamimu. Bapak-bapak pulang, muliakan istri. Insya Allah mulai dari keluarga, maka kita akan mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa like and share.